Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, channel Sobat Otomotif, di mana channel yang membahas seputar dunia permobilan ya. Sebelum melanjutkan videonya, teman-teman bisa subscribe, like, dan share di channel kami ini agar bisa update untuk video-video lainnya ya. Nah, ini ada Kijang Grand Extra tahun 91 ya. Di sini saya akan memberikan tips bagaimana agar mobil Kijang tahun 91 ini tidak overheat pada saat perjalanan jauh atau pada saat perjalanan untuk tiap hari ya teman-teman ya, agar tidak overheat ya. Nanti akan saya kasih tipsnya. Tipsnya seperti apa, itu sangat simpel sekali ya teman-teman ya. Kita ikuti videonya sampai selesai ya. Langsung kita mulai saja ya teman-teman ya. Kita buka kap mesin dulu ya. Nah, tipsnya yaitu kita harus sering ganti air radiator 3 bulan sekali teman-teman, agar air yang ada di dalam radiator ini, yang ada di kisi-kisi, agar tidak terlalu keruh teman-teman. Kalau kita sering ganti 3 bulan sekali, air yang ada di dalam radiator tidak terlalu keruh, jadi sirkulasi air nanti jadi lancar teman-teman, dan mesin mobil selalu adem, tidak overheat. Temperatur yang ada di dalam speedometer juga aman, selalu stabil ya. Tipsnya kita sering ganti air 3 bulan sekali, atau kuras radiator 3 bulan sekali. Sebelum kita mempraktekkan bagaimana cara mengurasnya, akan saya sampaikan dulu ya. Saya sarankan untuk menguras untuk 3 bulan sekali ini hanya untuk mobil-mobil tua seperti mobil Kijang saya ini ya. Karena untuk mobil-mobil tua itu yang sering rawan terjadi yaitu overheat pada radiator itu sendiri. Kalau untuk mobil-mobil yang sekarang mungkin sudah canggih ya, menggunakan coolant, jadi mungkin tidak perlu untuk kuras 3 bulan sekali ya. Ini yang saya sarankan hanya untuk mobil-mobil tua seperti Kijang ataupun Cherry dan Zebra, yang mobil-mobil sudah agak tua ya. Oke,
Langsung saja kita praktekkan saja ya teman-teman ya. Bagaimana cara mengurasnya, itu sangat simpel sekali. Pada intinya kita hanya mengganti air yang ada di dalam radiator sini saja teman-teman. Ya, kita cuma mengganti karena air yang ada di dalam radiator dan di dalam kisi-kisi itu airnya sangat keruh sekali teman-teman. Terkadang untuk pengurasan air 3 bulan sekali saja itu airnya sudah sangat kotor, sangat keruh, apalagi tidak pernah diganti ya. Nanti kerak-kerak yang membandel di dalam radiator, di dalam kisi-kisi radiator ini nanti jadi menyebabkan penyumbatan pada saluran air ya. Oke, langsung saja kita buka tutup radiator ya. Nah, ini teman-teman, ini airnya masih lumayan bening ya, soalnya saya rutin ganti 3 bulan sekali. Kemudian airnya juga tidak berkurang ya. Ini padahal mobil saya gunakan tiap hari, dan untuk kadang seminggu atau 2 minggu sekali saya perjalanan jauh ya. Saya lakukan perjalanan jauh. Air di dalam tandon juga masih tidak berkurang. Jadi sirkulasi air yang ada di dalam radiator ini berarti berjalan dengan baik ya teman-teman. Nah, yang pertama kita buka bagian bawah radiator ya. Itu kelihatan teman-teman, tepatnya ada di bawah kompresor AC. Nah, kita buka. Itu kelihatan kan teman-teman, airnya dikeluarkan dulu ya sampai habis. Kita tunggu sampai habis airnya. Nah, kita lihat ya teman-teman ya, airnya seperti apa ya. Nah, ini teman-teman, airnya ini udah cukup keruh dan ada sedikit seperti kerak-kerak ya, kerak-kerak yang ada di radiator. Ini sangat mengganggu aliran air yang ada di radiator ya teman-teman ya. Nah, sebelum tutup yang bawah ini dipasang, kita lakukan pengecoran air ya teman-teman ya, menggunakan air yang mengalir ya. Nah, kita lakukan gini teman-teman, agar kotoran yang ada di kisi-kisi bisa hilang teman-teman. Nah, kita lakukan pengecoran air ini dengan secara mengalir ya.
airnya agar mengalir sampai bawah. Kita lakukan ini sampai benar-benar yang ada di dalam radiator benar-benar bersih ya teman-teman ya. Nah, kita lakukan seperti ini. Kalau menurut saya ini manfaatnya lumayan bagus ya teman-teman ya. Ini sudah saya terapkan bertahun-tahun. Radiator jadi sangat aman sekali teman-teman. Mesin sangat adem, tidak pernah overheat untuk perjalanan sehari-hari maupun perjalanan jauh ya. Nah, ini mungkin udah cukup ya. Udah cukup untuk tutup bawah, kita tutupkan kembali ya. Nah, oh ya, ini nunggu airnya habis dulu ya. Oh ya teman-teman, ini saya tidak tidak bengkel radiator khusus ya. Ini saya cuman praktekkan untuk mobil saya agar radiatornya selalu bersih ya, air radiatornya selalu bersih. Jadi saya tidak bengkel radiator khusus ya. Kemudian air yang ada di tandon kita ganti juga. Kita ganti yang baru. Nah, setelah selesai pengurasan, kita isikan kembali teman-teman. Saya isikan kembali air radiator sampai penuh ya. Kita tunggu ya. Ini saya sarankan untuk mobil-mobil tua seperti Kijang saya ini ya. Kalau untuk mobil-mobil yang menggunakan mobil-mobil terbaru ya, yang menggunakan coolant, mungkin tidak perlu ya. Kemudian satu lagi teman-teman, ada yang pernah tanya, kalau kita ganti menggunakan, setelah kita kuras terus kemudian kita ganti menggunakan air coolant gimana? Kalau menurut saya jangan ya teman-teman ya, jangan kita ganti menggunakan air coolant, karena pengalaman saya pribadi, dulu saya pernah kuras air kemudian kita ganti menggunakan air coolant, ternyata itu kerak-kerak yang ada di dalam kisi-kisi radiator itu semua keangkat teman-teman. Jadi menjadikan kisi-kisi radiator menjadi kebocoran teman-teman. Jadi saya ganti coolant tapi ternyata malah menyebabkan kebocoran pada radiator itu sendiri. Kalau saran saya, semisal kita menggunakan air biasa ya kita gunakan saja air biasa seperti sebelumnya ya. Jangan kita ganti menggunakan air coolant. Lah, kalau kita pingin mengganti menggunakan air coolant, kita harus ke tukang servis radiator khusus ya. Kita ke sana, kita ganti menggunakan air coolant ya. Jadi nanti tukang servis radiatornya yang akan mengganti.
Nah, ini air yang ada di tandon juga kita isikan. Kita coba hidupkan mesin dulu ya teman-teman ya. Nah, nanti biasanya kalau mesin kita hidupkan, nanti airnya akan berkurang sedikit, terus kita tambahkan kembali teman-teman. Nah, nah, ini udah selesai ya teman-teman ya. Sangat simpel sekali teman-teman. Sangat simpel sekali. Jadi tipsnya kita cuma sering mengganti air radiator 3 bulan sekali ya. Insya Allah kalau kita lakukan ini, mobil temperatur akan aman ya. Radiator juga aman, tidak sering bocor ya, karena air selalu bersih. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.